Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Bad Guys. Film ini menceritakan tentang terbentuknya unit khusus pemberantasan tindak kriminal yang dipimpin oleh Oh Gutak, seorang detektif dengan perawakan kalem yang dikenal berani dan tanpa ampun. Dia kemudian merekrut tahanan-tahanan pilihan untuk dijadikan sebuah super team. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di sebuah penjara di Korea Selatan, diperlihatkan aktor utama dalam film ini, dia bernama Park Wong Chol. Dia adalah seorang bos gangster yang mendapat hukuman penjara selama 28 tahun. Dia dijuluki sebagai si tangan besi. Park Chol melihat para tahanan lainnya sedang membuat keributan. Ketika dia datang, semua tahanan langsung membungkuk kepadanya, kecuali Soyoung. Tak lama, kepala sipir datang membubarkan mereka. Kepala sipir itu secara pribadi kemudian menunjukkan sebuah berita tentang organ tubuh manusia yang hilang ditemukan di pelabuhan Incheon. Setelah dilakukan identifikasi, organ itu milik bos gangster dari timur yang bernama Nam Myung Suk, sahabatnya Park. Seketika, Park Chol yang mendengar itu langsung marah. Kepala sipir memberinya waktu 2 hari untuk cuti dan keluar dari penjara untuk mengunjungi pemakamannya. Kala itu, Myung Suk mengunjunginya. Dia bahkan memberikannya sarung tangan peninggalan ibunya agar Park Chol lebih mudah untuk menjahit. Park Chol kemudian mengunjungi kakaknya yang bernama Oh Gutak yang dijuluki si anjing gila. Dia didiagnosis terkena kanker. Dia pun bertanya tentang kematian sahabatnya. Lalu kakaknya memberikan sebuah berkas kepadanya. Park Chol kemudian menghubungi Yo Myung, petugas polisi yang dijuluki wanita iblis. Park punya hubungan baik dengannya. Dia terlihat sedang mengawal mobil tahanan. Karena mobil itu tiba-tiba kehabisan bensin, Myung mengganti rute agar mereka bisa mengisi bahan bakar. Di sebuah toilet, seorang penipu bernama Kwak No-sun alias Jessica sedang membuang barang bukti kejahatannya. Dia adalah salah satu tahanan yang dibawa anak buah Myung. Karena keseksoyannya, tahanan yang berada di mobil langsung menyorakinya. Perjalanan kembali dilanjutkan. Saat berada di dalam tol, tiba-tiba sebuah bis dengan sengaja menabrak pembatas jalan dan langsung menghantam semua mobil iring-iringan tahanan ini. Narapidana yang kembali sadar langsung berusaha untuk melarikan diri. Begitupun dengan si seksoy Jessica yang langsung membuka borgolnya karena 2 polisi yang mengawalnya tidak sadarkan diri. Myung kemudian menghubungi kantor pusat, namun tiba-tiba sebuah mobil yang membawa para pria bertopeng muncul. Mereka langsung menghajar para tahanan yang hendak kabur. Para pria ini ternyata akan membawa bos mereka yaitu No Sang-sik. Lalu, seorang tahanan bernama Yosung melawannya. Dia kemudian menghubungi kantor polisi untuk meminta bantuan. Tiba-tiba, salah seorang pria bertopeng akan menusuknya, namun untungnya Myung mencegahnya. Dan naasnya, Myung sendiri yang tertusuk. Yosung langsung mengejar pria itu dan sempat melihat sebuah tato di lehernya. Dia langsung pingsan saat mobil mereka menabraknya. Ketika sadar, Yosung berada di rumah sakit dengan tangan di borgol. Park Chol yang masih mendapatkan cuti segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Myung yang berada dalam kondisi kritis. Si tangan besi ini marah dan murka. Dia langsung mencari pelakunya. Kelompok gangster pun dia habisi seorang diri. Mereka mengaku anak buah dari No Sang-sik. Terungkap pula, geng timur dan geng pusat sekarang bergabung. Sementara itu, Jessica menyamar menjadi seorang dokter agar bisa meloloskan diri dari rumah sakit.
seorang polisi songong bernama Jo Dong-chol menemui atasannya untuk meminta dirinya yang menangani kasus penangkapan kembali para tahanan ini. Setelah kasus ini dia tuntaskan, dia meminta promosi jabatannya. Saat keluar, dia berpapasan dengan Oh Gu-tak alias si anjing gila. Ternyata dia adalah seorang polisi senior yang bertugas untuk kejahatan khusus. Dari kepala polisi, si anjing gila ini mendapat informasi tentang pimpinan gangster pusat adalah No Sang-sik. Dia berpura-pura menjadi pengusaha. Karena kasus suap sebulan lalu, dia ditangkap. Ketika di penjara, ada seseorang yang mencoba membunuhnya. Untuk itu, dia menghubungi Myung untuk dipindahkan dan mendapat perlindungan. Dan imbalannya, dia akan memberikan informasi otak dari semua kejahatannya. Bahkan, mereka menebak ada seorang pengkhianat di tubuh polisi. Kepala polisi pun mengembalikan pistol dan ID card-nya agar kasus ini diselidiki diam-diam. Judong akan bertindak cepat untuk menangkap para tahanan yang kabur itu sebelum tim lain mendahuluinya. Dari mulutnya terungkap, beberapa tahun yang lalu Oh Gu-tak membentuk tim dari para tahanan untuk membongkar kasus para penjahat kelas kakap. Tim tersebut terdiri dari yang pertama si tangan besi yaitu Park Chul, kedua si anjing gila yaitu Oh Gu-tak sendiri, ketiga Myung yang dijuluki sebagai wanita iblis, dan keempat Jung Tae-soo yang sebagai si mesin pembunuh. Oh Gu-tak kemudian pergi ke rumah sakit untuk menemui Yosung yang sedang terlihat menemani Myung. Dia berencana merekrutnya masuk ke dalam timnya. Terungkap, Yosung adalah seorang mantan polisi yang dipenjara selama 5 tahun akibat tidak sengaja membunuh tahanannya. Jika dia bersedia menerima tawaran Oh Gu-tak, maka imbalannya dia akan dikeluarkan dari penjara. Tim kemudian berkumpul, namun menurut Park Chul, Tae-soo tidak ingin bergabung karena sekarang dia sudah menjadi religius dan tidak ingin mengotori lagi tangannya dengan darah. Oh Gu-tak kemudian menjelaskan beberapa target yang harus mereka tangkap. Pertama, Sung Tae, pembunuh berantai dengan hukuman mati yang telah menghabisi banyak korban, terutama aki-aki dan nini-nini. Kemudian, Chang Min, pencurian, perampokan, dan pemerkosaan yang pernah melarikan diri dari penjara. Bahkan banyak polisi yang tidak sanggup menangkapnya. Target ketiga adalah No Sang-sik, pimpinan gangster yang mengakibatkan banyak polisi tewas. Dan yang terakhir, Jessica, dialah yang menjadi target pertama mereka melalui temannya. Di sebuah kedai makan, seorang preman mengaku bernama Park Chul sedang memeras pemiliknya. Namun dia terkejut dan ketakutan ketika melihat Park Chul yang asli. Dia hendak kabur, namun kemudian Park memukulnya hingga pingsan. Jessica tampak senang saat bertemu dengan Chul-jo karena mendapatkan identitas baru darinya. Padahal Park dan tim sedang memburunya. Dia tidak bisa lolos dan berhasil ditangkap. Scene berpindah ke sebuah kelompok dari para pejabat ABG tua. Kemudian muncul seorang pria bertato di lehernya yang dipanggil Ketua Kim datang dengan anak buahnya. Ruangan tersebut dipantau oleh seseorang yang tidak diperlihatkan wajahnya. Kim adalah buronan yang membebaskan No Sang-sik. Di markas, Jessica mengaku tahu betul siapa Chang Min dan dia mengusulkan untuk menggunakan taktik celepot untuk melumpuhkannya. Jessica akhirnya ikut bergabung dengan tim ini dan imbalannya dia akan dibebaskan jika berhasil menangkapnya. Kepala polisi kemudian mengirim setumpuk berkas yang berkaitan dengan para korban cinta dari si Chang Min, target kedua mereka. Setelah Jessica menghubungkan seluruh korbannya dalam sebuah peta, dia menyimpulkan seorang wanita yang sedang menjadi target kejahatannya lagi. Tim segera bergerak ke lokasi. Jessica memintanya untuk menyerahkan Chang Min. Buronan yang sedang santuy makan ini dikejutkan karena polisi akan memburunya. Yosung segera mengejarnya, namun si anjing gila ini tidak kuat untuk berlari. Sementara itu, Park dari jauh mengawasinya. Dia cukup santuy, sedangkan Yosung berlari kencang untuk menangkapnya. Namun pada akhirnya, Parklah yang berhasil mendapatkannya. Wanita itu datang kembali hingga Chang Min menyandranya.
Jessica kemudian memberi kode untuk menyemprot matanya. Dan tiba-tiba si polisi koplak Jongdu datang dengan enaknya membawa buruan mereka. Ogutak yang kambuh langsung dibawa ke rumah sakit. Yosung mengatakan kepadanya dia tidak menemukan Park di gereja. Dia tidak akan kabur namun punya rencana tersendiri dan tidak akan berhenti untuk menangkap para penjahat yang telah membunuh sahabatnya. Chunho adalah salah seorang gegeduk gangster yang tertidur di mobilnya. Dia terkejut saat melihat Park di depannya. Dulu si Chun ini adalah anak buah dari Park. Dia mempertanyakan sosok ketua pusat yang dijawab oleh si Chunho sebagai manusia hantu yang tinggal di pelabuhan. Tiba-tiba anak buahnya datang dan Park langsung mengajar mereka. Jessica dan Yosung kembali menjemput Park. Hasil investigasi pembunuh Myung-suk adalah pimpinan gangster pusat yang belum diketahui identitasnya. Tim pun datang ke kantor polisi untuk langsung menginterogasi Changmin. Setelah Jessica mengajarnya, Changmin pun buka mulut bahwa No Sang-sik dan Sung Tae tidak sengaja tertangkap kamera di terminal. Pindah ke seorang psikopat bernama Sung Tae. Tanpa rasa ampun, dia menghabisi 2 polisi yang sedang tugas patroli malam. Bahkan No Sang-sik yang berada di sana hanya menyaksikannya. Tim menemui wanita bernama Han Mi-jung yang melaporkan kejahatan Sung Tae. Dia begitu menyesal melaporkannya karena sekarang dirinya lah yang ketakutan setengah mati. Saat tim kembali pulang, rupanya Sung Tae sudah berada di sana untuk membunuhnya. Kepala polisi Myung-buk menunjukkan rekaman kamera mobil saat 2 polisi dibunuh oleh Sung Tae dan bukti No Sang-sik berada di TKP. Di sebuah bar, No Sang-sik menerima buku catatan kejahatan organisasinya yang bisa dijadikan alat bukti. Sementara itu, Han Mi-jung datang ke tempat kerjanya di sebuah tempat karaoke. Dia terkejut saat melihat petugas resepsionis telah tewas dan tiba-tiba Sung Tae muncul. Psikopat berbahaya ini akan menghabisinya. Sementara itu, Yosung dan Jessica berpapasan dengan No Sang-sik. Dia balik ke arah untuk mengejarnya. Dan Jessica tetap masuk untuk mencoba menyelamatkan wanita itu. Park Chul datang dengan membawa palu gada. Sementara itu, Yosung berhasil menangkap No Sang-sik. Dia langsung dibawa ke markas. Park Chul hendak mengeksekusinya karena dia telah membunuh sahabatnya. Namun 2 rekannya ini mencegahnya. Terungkap, pimpinan gangster pusatnya bernama Yoshihara, seorang bos gangster Yakuza yang sangat besar pengaruhnya dan sangat ditakuti. Bisnis mereka bukan hanya sebatas narkoboy saja, namun penjualan organ manusia. Bahkan mereka menipu banyak orang untuk dijadikan subjek eksperimen. No Sang-sik kemudian memberikan buku kasbon tersebut sebagai alat bukti. Tiba-tiba, kepala polisi Myung-buk datang dengan pasukannya, termasuk si Kim yang memiliki tato di lehernya. Kepala polisi busuk ini rupanya pengkhianat sebenarnya. Dia bekerja sama dengan Yoshihara. Setelah No Sang-sik dibawa dengan buku itu, Park Chul, Jessica, dan Soyoung diikat di sebuah tiang. Kemudian tempat ini pun dibakar. Sementara itu, Ogutak juga datang untuk menyelamatkan mereka. Dia menabrakkan mobilnya untuk melumpuhkan pasukan yang menjaga tempat itu. Di dalam, Park Chul berjuang sekuat tenaga memutuskan talinya. Dan ternyata si polisi koplak ini sudah melakukan kerjasama rahasia dengan Park Chul untuk menangkap kepala polisi yang berkhianat.
Di markas gangster, Myung-buk menyerahkan buku itu kepada Yoshihara dan No Sang-sik dihajarnya hingga tewas. Mereka berniat menguasai seluruh benua dengan barang haram tersebut. 나 이쪽 일할 때 같이 일하던 동생 놈인데. Park Chul memerintahkan si kaki besi untuk masuk ke markas gangster dan menghajar mereka agar tim bisa masuk. 오랜만이다. 잘 지내지? Dan karena tim berhasil lolos dari usaha pembunuhan, Myung-buk dihukum oleh si Yoshihara. 5 orang harus melawan ratusan anggota gangster. 준비들 됐냐? 갑시다. Bahkan Park Chul alias si tangan besi meminta 3 rekannya pergi. Sementara itu dia dan si kaki besi menghadapi mereka. Si anjing gila yang tidak mau berkeringat lebih memilih menggunakan pistolnya untuk melumpuhkan anggota gangster ini. 네가 등 밀어준 거 하나도 안 시원했어 이 새끼야. Yoshihara mulai ketakutan dan berencana pulang ke kampungnya di Jepang. 야, 좀 도와줘. Di sisi lain, si tangan besi naik ke atap untuk mengejar Yoshihara. 어디가? Namun naas, Jessica tertusuk di perutnya dan terjatuh dari atas. Begitupun dengan si Park Chul yang diserang dari belakang. Soyoung berhasil melempar Kim dari atas hingga jatuh dan tewas. Duel pamungkas terjadi antara mantan gangster si tangan besi dan Yoshihara gangster Yakuza. Dan Oh Gutak memberi hadiah spesial untuk atasannya yang beleguk ini. Jessica rupanya menggunakan rompi anti peluru sehingga kondisinya baik-baik saja. Dan tim pun berhasil menuntaskan kasus ini. Setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Bad Guys ini? Mengambil beberapa elemen film ala Suicide Squad dan The Raid 2, film ini lantas mempermanis visualnya dengan memberikan tampilan ala Sin City-nya Frank Miller di salah satu adegannya, yang membuat penonton mendapatkan sedikit efek kejut terkait tampilan visualnya yang ciamik. Sementara dari segi aksi film ini sama sekali tidak mengecewakan. Adegan fighting dengan tangan kosong yang dominan mampu divisualisasikan dengan cukup baik berkat posisi kamera yang juga atraktif saat adegan close combat berlangsung. Namun tidak lupa juga dengan slogan Broview, apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Mantap.
Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.